Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-jannata al-firdaus bighairi hisabin wala adab. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di pagi menjelang siang ini, di hari banyak manusia yang terlalaikan padanya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla dengan rahmat serta pengamasiannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terpilih dari termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Tidak sedikit dari kalangan manusia, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, di hari ini mereka Allah takdirkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan lalai kepada negeri akhirat, dalam keadaan menempuh jalan yang memasukkan mereka ke dalam neraka dan menghindari dari jalan-jalan memasukkan kepada surga Allah. Maka dari itu kalau kita menelaah, mendengarkan dengan baik dari Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita tadi, membaca Al-Quran kita tadi, pasti jiwa kita akan bergetar, pasti jiwa kita akan takut. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah Az-Zumar tadi yang dibacakan oleh qari kita, mengingatkan kepada kita di surah Az-Zumar ayat 71 sampai 75 bahwasanya nanti di negeri akhirat manusia akan terbagi dua. Ada manusia yang digolongkan sebagai orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Mereka lah yang diberikan surga Allah. Mereka lah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang membahagiakan jiwa mereka, disebabkan amalan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk anak-anak dan cucunya. Mereka bergandengan tangan di dunia dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka bersama berkeluarga dalam menggandeng dirinya meraih surga Allah, meraih keridhaan Allah. Akan tetapi Allah kabarkan ada juga golongan yang Allah celakakan, Allah sengsarakan di dunia alam barzah dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya, lalai terhadap kehidupan akhiratnya, sehingga Allah golongkan mereka di neraka kelak. Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mendustakan agama Allah, bersama orang-orang yang menghabiskan umurnya di atas kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu yang kita ingatkan, sebagaimana diingatkan oleh qari kita, yang Allah kabarkan, wasiqal ladina kafaru ila jahannami sumara. Dan bagaimana ada orang-orang kafir yang digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Jadi ada orang yang digiring secara sendiri-sendiri, yang ada secara berombongan. Berombongannya entah berkeluarga atau tidak berkeluarga. Sebagaimana kita lihat, sebagaimana juga kita ingatkan dari pertemuan sebelumnya, dari ceramah keluarga yang saya dipanggil keluarga, khususnya keluarga yang kita berada di dalamnya ini yang dari pertemuan kedua kalinya. Pernah yang pertama di depan Stiba. Di sana juga ada ceramah keluarga di blok 10 sana. Di sana kita mengingatkan bahwasanya hakikat keluarga adalah keluarga yang kita seiman padanya. Keluarga yang sevisi misi dengan kita, meraih surga Allah dan terhindar dari neraka Allah. Itulah hakikat keluarga. Sebagaimana yang kita berikan dalilnya dahulu, bahwasanya walaupun seseorang senasab,
Tapi ketika mereka tidak seiman, Allah tidak anggap dia keluarga. Contohnya dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah ingin menenggelamkan seluruh bumi, kata Allah tentang Nabi Nuh, dia mengatakan bahwa bagaimana dengan anakku? Kata Allah Azza wa Jalla, innahu laysa min ahlik. Bahwasanya anakmu itu bukan dari keluargamu. Kenapa? Karena dia beramal tidak dengan amalan yang soleh. Coba kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi. Bahkan dia adalah bapaknya para nabi. Akan tetapi di akhirat kelak dia dipisahkan dengan bapaknya. Ketika dia ingin menolong bapaknya terjatuh dalam neraka, dia genggam tangan bapaknya dengan erat agar tidak terjatuh ke dalam lubang api neraka. Kemudian Allah burukkan wajah bapaknya karena bapaknya adalah seorang pembuat patung yang diperintahkan oleh Raja Namrud, yang akhirnya dengan sebab itu dia terpisahkan. Coba kita melihat Fir'aun, yang dimana istrinya adalah orang yang beriman, akan tetapi suaminya kufur, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la, saya ada Tuhanmu yang paling tinggi wahai Musa dan Harun. Akhirnya Allah Azza wa Jalla tenggelamkan, hinakan di dunia, dan termasuk orang-orang yang dimurkai di akhirat dan diberi azab yang pedih. Maka dari itu kita ingatkan di pertemuan yang sebelumnya bahwasanya hakikat keluarga adalah keluarga yang seiman, yang sevisi misi meraih surga Allah, dan keluarga yang terus menerus bergandengan tangan meraih rahmat dan pengamasian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat keluarga. Ketika kita berta'awun, tolong menolong, saling nasihat menasihati dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, dan saling menasihati untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian di pertemuan kali ini kita mengingatkan bahwasanya hal tersebut itu tidak semudah yang kita ucapkan. Terkadang di dalam keluarga kita ingin melakukan ketaatan, kita ingin terhindar dari maksiat, akan tetapi banyak penghalang-penghalang yang menghalanginya. Di antara penghalang-penghalang yang menghalanginya adalah karena kurangnya kasih sayang, sehingga kurang perhatian, ataukah karena besarnya fitnah dunia yang menghampiri kita, sehingga terkadang sebagian bapak atau sebagian ibu atau sebagian anak sehingga tidak memperhatikan lagi visi misi dan hakikat mengapa dicipta. Maka dari itu perlu leader yang bagus bagi seorang bapak mengingatkan kepada dirinya dan keluarganya bahwasanya hakikat kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Walaupun kita punya status berbeda. Mungkin kamu sebagai anak, kamu akan diuji bagaimana ketaatanmu, kepatuhanmu kepada orang tuamu. Kamu sebagai orang tua, kamu akan diuji bagaimana pengorbanan dan tanggung jawabmu kepada anak dan istrimu. Bagaimana cara memimpinmu. Maka dari itu Allah kabarkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para bapak, wahai para keluarga, wahai para pemimpin, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Allah kabarkan. Maka dari itu yang paling terpenting dalam keluarga untuk kita ingatkan, setelah kita tahu visi misi keluarga, hendaknya seorang bapak mengingatkan kepada anak dan istrinya, dan seorang istri mengingatkan kepada anaknya, dan seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tuanya dengan cara mentaati dari arahan dari bapak dan ibunya, bahwasanya hakikat kehidupan untuk beribadah kepada Allah dimanapun profesi kita, apapun status kita, dan itulah hakikat yang dilahirkan dari kasih sayang. Jadi kasih sayang yang sebenarnya bukan hanya bagaimana kita berusaha mengumpulkan
mengumpulkan tentang kebutuhan duniawinya saja. Masalah sandang, pangan, dan papannya, bukan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana menghindarkan mereka dari neraka Allah. Dan bagaimana memasukkan anak dan istri kita bergandengan masuk ke surga Allah. Itu yang paling utama. Jadi bukan hanya menyelamatkan raganya, tapi kita berusaha bagaimana juga menyelamatkan jiwa keluarga kita. Karena surga terlalu luas kalau untuk diri kita sendiri. Maka perlu kita saling mengingatkan untuk diri kita dan keluarga kita, agar kita meraih kebahagiaan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kemudian yang penting yang untuk di dalam keluarga, untuk kita ingatkan adanya komunikasi yang baik. Ada evaluasi dalam keluarga. Diusahakan jangan dalam keluarga hanya sekedar berjalan saja, hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu saja, tidak. Dalam keluarga penting, dalam visi misi kita menengok lagi kembali. Apakah visi misi kita masih berada di jalur edarnya atau sudah keluar? Mungkin karena permasalahan dunia, mungkin suami kita terlalu lalai mengejar dunia sampai meninggalkan sholat. Karena dengan alasan mencari nafkah, penting untuk seorang istri mengingatkan suaminya. Atau seorang istri mungkin terlalu sibuk dengan gadgetnya. Kalau sekarang kita lihat fitnah yang terbesar adalah gadget. Tidak sedikit dari wanita-wanita yang menampakkan auratnya di handphone. Dan tidak ada dari suaminya merasa girah, merasa cemburu, yang melarang hal tersebut. Sehingga kita melihat, saya sendiri berada dalam jurusan hukum keluarga, tingkat perceraian di Makassar sangat banyak. Di antara yang paling terbesar adalah adanya orang ketiga. Adanya komunikasi tersembunyi seorang istri dengan laki-laki lain, sehingga terjadi kesalahpahaman walaupun dengan alasan teman kerja. Ataukah yang sebaliknya? Ini perlu untuk kita ingatkan bahwasanya di antara yang mempererat keluarga menjadi keluarga yang di atas ketaatan kepada Allah adalah melahirkan adanya evaluasi dan komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita saling menghormati. Hendaknya seorang istri tahu posisinya, bahwa dia ini adalah seorang yang dibimbing oleh suaminya. Seberapapun cerdasnya, tetap wajib dia mentaati suaminya. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang seorang wanita yang ahli ibadah, akan tetapi dia sedikit membangkang kepada suaminya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepadanya, hiya jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Dan itu diantara karakteristik wanita yang solehah. Di antara karakteristik wanita yang solehah yang dirindukan surga. Idza sallatil mar'a khamsaha. Jikalau seorang wanita telah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan ketika dia mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, entah suaminya keluar kota atau di luar dalam kota, suaminya keluar mencari nafkah, dia tetap menjaga kehormatannya. Bukan karena takut sama suaminya, tapi memang takut kepada Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqila laha udkhulil jannata min abwabil masjid. Maka dikatakan kepadanya wanita ini oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Jadi seorang wanita perlu untuk kita ingatkan bahwasanya visi misi antunna, kalian adalah bagaimana menjaga sholat 5 waktu, bagaimana menjaga puasa Ramadan. Kalau yang masih ada istilahnya, kalau kita orang Makassar, kallana, karena disebabkan haid atau nifas, maka hendaknya dia menggantinya, mengqadanya di hari ini sebelum masuk Ramadan. Kemudian yang ketiga, mentaati suaminya. Mentaati suaminya, kalau suaminya suruh mendiri anaknya, hendaknya dia diri anaknya dengan baik. Menjaga hartanya, hendaknya dia jaga hartanya. Dia tidak belanjakan harta suaminya kecuali atas izin suaminya. Dan hendaknya yang paling utama, dia tidak memasukkan laki-laki lain
di dalam rumahnya kecuali setelah izin dari suaminya. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwasanya dia orang yang menjaga kemaluannya. Ini di antara 4 karakteristik dari wanita surga yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingatkan kepada semua yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga adalah dalam keluarga dibutuhkan gotong royong, saling ta'awun. Saling ta'awun dalam keluarga itu penting. Maka dari itu Allah kabarkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Terlebih khusus dalam keluarga, karena dia orang yang paling terdekat yang membantu kita. Seorang ayah harus tahu membantu kemaslahatan istrinya dalam mendidik anaknya, entah dalam bidang nafkahnya, dalam bidang mensekolahkan anaknya. Tapi seorang istri harus juga tahu agar hendaknya memanfaatkan dari hasil perjuangan suaminya yang siang kepanasan, malam kedinginan, hendaknya dia memanfaatkan, tidak boros, tetapi menempatkan di tempat yang terbaik, di sekolah yang terbaik, sehingga keduanya ada tolong menolong. Yang satu berusaha di luar sana dalam menyelesaikan hajat-hajat istri dan anaknya, dan seorang istri memanfaatkan, tidak boros dalam hal menempatkan dari hasil kerja keras dari suaminya. Dan seorang anak pun begitu, harus memaksimalkan belajarnya, sekolahnya, dengan cara supaya dia kelak menjadi orang, sehingga perjuangan dari ayah dan ibunya meraih hasil. Ini yang bisa kita ingatkan. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pagi menjelang siang ini. Mungkin banyak di antara kita kepanasan, tapi ketahuilah panasnya dunia tidak seberapa dengan panasnya akhirat, panasnya api neraka. Mungkin dengan kepanasan salah satu yang Allah hikmahkan adalah agar kita mengingat bahwa ada kehidupan yang lebih panas. Ketika kita dibangkitkan di hari kiamat kelak, jarak antara kita dengan matahari cuma 1 mil. Kalau di hari ini jutaan mil, tapi akan ada suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah. Jarak antara kita dengan matahari cuma 1 mil. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersunnah, dan semuanya akan ditanyai. Sebagaimana yang Allah firmankan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Akan ada suatu hari semua ruh akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Para malaikat yang menjaga kita, para malaikat yang mengawasi kita akan berdiri juga di hadapan Allah. Dan seluruhnya terdiam. Tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Yang kata Nabi, laisa lahu turjuman. Tidak ada di antara mereka penerjemah. Dan seluruhnya akan ditanya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamu abdi hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanyakan tentang 4 perkara. Di antaranya adalah tanggung jawab yang kita diberikan oleh Allah. Ini mungkin yang bisa kita ingatkan dan berikan inti pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya dalam keluarga inti dari maksud dan tujuannya adalah agar kita bersama-sama meraih surga Allah, melakukan ketaatan dan saling mengingatkan terhindar dari maksiat. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam keluarga dibutuhkan kasih sayang, dan kasih sayang paling terbesar ketika kita memperhatikan kebaikan akhlak, kebaikan moral, kebaikan tauhid, akidah, kebaikan ibadah anak-anak dan cucu kita. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dalam keluarga penting diadakan komunikasi yang baik antara istri dan suami dan anak. Kemudian yang keempat, hendaknya dalam keluarga lahir saling menghormati antara satu dan lainnya. Tidak, apalagi seorang istri tidak mudah untuk dia mengatakan kepada suami, kenapa begini, kenapa begini. Artinya ada sifat rasa syukur, menghormati dari usaha suaminya. Kemudian yang kelima, hendaknya dalam keluarga ada tolong menolong. Yang kemudian yang terakhir, saya mendoakan kepada keluarga semuanya, semoga keluarga ini Allah kumpulkan di dunia dalam keadaan ketaatan,
kepada Allah dan terhindar dari maksiat, dan semoga keluarga ini bukan hanya dikumpulkan di dunia, akan tetapi Allah kumpulkan juga di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan saya memohon kepada Allah bagi keluarga yang telah memberikan jamuan yang terbaiknya, semoga Allah menambah keberkahan kepada apa yang telah Dia berikan. Dan ini diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami mengucapkan kepada seluruhnya yang datang, laki-laki maupun yang perempuan, terlebih khusus tuan rumah, kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah membalas kebaikan seluruhnya dengan kebaikan yang lebih baik. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita tidak berdiri dari tempat duduk kita kecuali telah diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, telah diangkat derajat kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla yang maha lembut, maha baik, memberikan, mewariskan keimanan di dalam hati kita, di dalam anak-anak kita dan cucu-cucu kita, dan semoga kita seluruhnya diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan saya memohon kepada Allah bagi siapa yang diantara kita yang ada yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan yang tanpa bekas. Dan bagi yang berutang, semoga Allah selesaikan utangnya. Dan semoga bagi yang belum menikah, kita doakan semoga juga bisa menikah, dan sehingga lahir keluarga yang sakinah mawaddah dalam keluarganya. Dan kita memohon juga kepada Allah bagi yang sudah berkeluarga belum memiliki anak, semoga Allah berikan anak yang soleh dan solehah. Dan kita memohon kepada para orang tua, yang nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah ada, semoga Allah menambah keberkahan dari sisa umurnya, menambah keberkahan keluarganya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin bisa yang saya berikan, mohon maaf kalau terlalu panjang. Ingatan ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi